Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansafifa Indra Melia dengan NIM 1911110625 dari kelompok 2 kelas A 2019-2. Di sini saya akan membuat video OSL keperawatan medikal bedah 3 dengan topik perawatan luka orif orem mengenai komplikasi yang terjadi pada perawatan luka orif orem. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Kansa, saya perawatan dinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya benar dengan Ibu Diva usia 27 tahun? Ya, benar. Boleh saya lihat gelangnya? Oke, benar ya, Ibu Diva usia 27 tahun. Baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Lagi kurang sehat sih, sis. Oke Ibu, di mana kedatangan saya ke sini itu ingin melakukan perawatan luka orif orem, di mana tujuannya itu untuk mendeteksi secara dini apakah terjadi komplikasi maupun infeksi pada luka Ibu. Nah, mungkin kita akan melakukannya selama 15 menit di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, benar. Baik, kalau gitu langsung kita mulai Ibu. Nah, di mana pada perawatan luka orif orem ini terdapat 5 komplikasi. Yang pertama yaitu resiko pendarahan tertutup ataupun tersembunyi. Nah, di mana kita inspeksi atau kita lihat apakah terjadi pendarahan ataupun tidak. Nah, biasanya jika terjadi pendarahan itu bersifat gravitasi. Ibu boleh kita lihat ya lukanya. Nah, selanjutnya jika terjadi pendarahan, maka bisa kita lingkari di bagian pendarahan tersebut. Kemudian jika terjadi pelebaran pendarahan di area atau di bagian yang telah kita lingkari, maka itu biasa disebut dengan aktif. Nah, jika tidak, itu disebut dengan pasif. Nah, selanjutnya jika aktif, maka kita lihat dari ukuran, lokasi, luas pelebaran, dan juga warnanya. Apakah warnanya itu berwarna merah kecoklatan ataupun kehitaman. Nah, yang kedua yaitu ada resiko neurovaskular kompromis, di mana kita infeksi atau kita lihat apakah terjadi pembengkakan ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan CSM. Nah, untuk C, di mana kita periksa capillary refill pada pasien dengan cara menekan kuku pasien dan apakah kembali kurang lebih 3 detik. Nah, selanjutnya kita periksa suhu nadi pasien apakah terasa ataupun teraba hangat maupun tidak. Nah, selanjutnya untuk S, di mana kita tanyakan kepada pasien apakah pasien ini mengalami kesemutan ataupun kebas. Ibu, apakah saat ini Ibu mengalami kesemutan atau kebas? Sedikit kebas. Sedikit kebas ya Ibu. Nah, selanjutnya untuk M, di mana kita tanyakan kepada pasien apakah pasien ini bisa menggerakkan tangannya ataupun tidak. Ibu bisa menggerakkan tangannya? Oke, bagus ya Ibu. Nah, CSM ini dapat dilakukan pada pengkajian pertama setiap 2 jam sekali, dan pada 48 jam selanjutnya setiap 4 jam sekali. Nah, untuk yang ketiga yaitu resiko kompartemen sindrom, di mana terdapat pada saraf ataupun otot di bagian gips pasien. Nah, biasanya pasien itu mengeluhkan nyeri yang tidak sembuh dan terdapat sianosis yang biasanya ditandai dengan kebiruan pada kuku pasien. Nah, dan juga biasanya terdapat paralisis yang biasanya itu nadi pasien tidak teraba. Nah, untuk yang keempat itu ada resiko rusaknya jaringan ataupun kulit atau biasanya itu dengan luka maupun lecet. Nah, di mana kita kaji pada bagian gips pasien. Nah, biasanya itu di ujung gips itu bersifat tajam yang nantinya itu dapat mengiritasikan kulit pasien. Nah, dan juga kita lakukan perabaan, di mana saat kita raba jika terasa hangat, maka dicurigai pasien itu mengalami inflamasi atau kerusakan pada jaringan yang biasa disebut dengan drainase. Dan juga jika tercium bau pada daerah luka pasien, dari luka pasien, nah maka dicurigai pasien itu mengalami infeksi pada lukanya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada resiko infeksi yang tidak nampak, di mana sama seperti tadi, jika tercium bau dari luka pasien, maka dicurigai pasien itu mengalami infeksi pada lukanya. Nah, jika terjadi infeksi, maka kita dapat berikan lubang pada gips pasien, lalu kita lakukan perawatan luka. Nah, setelah kita lakukan perawatan luka, setelah itu kita tutup kembali gipsnya.
Nah, baik Ibu, kita sudah selesai melakukan tindakan. Dari hasil pemeriksaan perawatan luka orem ini tidak terjadi infeksi maupun komplikasi yang parah. Nah, baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Senang. Alhamdulillah Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu, kalau begitu saya izin permisi dulu ya Ibu. Jika Ibu perlu bantuan saya, Ibu bisa memanggil saya di nurse station atau perawat yang lainnya. Semoga luka Ibu cepat sembuh ya. Nah, baik kalau gitu, saya izin permisi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Iya.